hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengarlah. Awalnya ini ceritanya santai kan podcastnya? Iya ya? santai, aman-aman aja. Aman-aman aja, iya. Aman-aman aja sih. Halo Sobat Visip, selamat datang di Posesif, podcast seru anak Visip. Nah mungkin kita udah sering dengar mengenai yang viral-viral kemarin tuh, ada anggota legislatif termuda. Dan ternyata Visip juga punya nih anggota legislatif termuda. Ada Kang Rifki. Halo semuanya. Kang Rifki. Kang Rifki ini merupakan salah satu mahasiswa Visip Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, beliau ini terpilih menjadi anggota legislatif Dapil 3 Kabupaten Pandeglang. Halo Kang Rifki. Halo Mbak. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini sih oke ya, karena seru juga diundang podcast sama kampus sendiri gitu. Seru ya. Iya. Oke, aku mau ngucapin selamat nih karena udah Terima kasih, jadi Mbak. anggota Ya. DPRD ya di Ya. Kabupaten Pandeglang. Betul. Wah, keren sekali, guys. Belum sebulan sih. Oh, belum sebulan? Iya. Oh, keren. Nah, mungkin sahabat Visip udah banyak yang penasaran nih. Nah, kita langsung tanya-tanya aja kali ya ke Kang Rifki nih hari ini. Boleh. Oke, Boleh. gimana nih Kang perasaannya udah jadi anggota legislatif termuda gitu termasuknya ya, termuda. Terus ternyata suaranya termasuk terbanyak di partai PKS. Bagaimana nih Kang perasaannya? Sebenarnya perasaannya luar biasa lah ya, karena kan jarang anak muda yang bisa bersinergi di dunia politik. Karena kita tahu di politik ini terkadang hanya untuk orang-orang yang sudah pensiun gitu ya, Iya betul. lanjut di politik dan lain-lain. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru lah gitu ya. Anak-anak muda bisa ikut menggaung di DPRD khususnya gitu. Keren banget nih guys. Anak muda gitu, Gen Z loh. Gen Z. Umur 21 Gen Z. Masih Gen Z termasuknya ya. Ya. Oke. Nah, aku mau nanya nih. Kan kakak juga termasuk masih mahasiswa nih. Kalau misalnya di DPRD sendiri ada gak sih kayak jadwal kerjanya gitu? Aku mau nanya tentang itu. Untuk di DPRD Kabupaten Pandeglang, dia sepenglihatan saya itu apa ya, kayak semacam freelance lah gitu. Tapi tetap walaupun semacam freelance, kita menghabiskan waktu di masyarakat. Entah itu misalkan hanya beli kopi nih ke depan, beli kopi ya ditanya kabarnya gimana gitu. Jadi ya harus gampang akrab lah. Kalau bahasa kitanya tuh namanya friendly. Oh, friendly ya. Friendly. Betul friendly, Iya, harus betul. selalu terjun ke masyarakat ya. Betul ya. Ya, Kapanpun, dimanapun. Oke, nah mungkin bisa kasih tahu nih ke Sobat Visip, gimana sih awalnya bisa terjun ke politik ini? Apakah ada dorongan misalnya dari dosen Visip mungkin atau dari mana gitu? Awalnya ini ceritanya santai kan podcastnya? Iya ya? santai. Ceritanya lagi makan malam di rumah. Nah kebetulan begitu selesai makan malam, ada yang nelpon ke salah satu orang tua saya, menawarkan saya untuk mencalonkan diri gitu. Nah kebetulan karena saya juga memang punya latar kesukaan terhadap politik gitu ya. Karena kan dinamis ya. Jadi hari ini gimana, besoknya gimana, itu politik tuh seperti itu gitu. Betul. Jadi maka dari itulah yang bikin kita ngerasa wah penasaran juga nih, gimana sih rasanya terjun benar-benar di politik gitu ya, sekaligus bisa mewakilkan kaum anak muda gitu. Karena kalau misalnya ya kita punya anggota dewan yang kebetulan seumuran sama kita gitu loh, jadi kita ngobrolnya tuh kayak sefrekuensi lah gitu. Enak lah, mau gue lo atau apa ya, bisa jalan semaksimal mungkin gitu ngobrolnya. Jadi ke yang tua ya hormat gitu ya,
ke yang muda juga sama gitu. Jadi bisa apa ya, menarik segala masa lah ya, segala betul. masa apa ada Segala kalangan ya, gitu ya. semua kalangan lah gitu, semua kalangan betul ya. Oke. Nah, lalu nih apa sih yang memutuskan akhirnya oke, aku mau jadi anggota legislatif gitu tuh. Apa sih memutuskan itu? Awalnya tuh keresahan dulu tuh, keresahan BBM naik tuh ya. Oh, BBM naik Tahun ya. berapa ya, aku lupa tuh. Waktu BBM naik kan rekan-rekan teman-temanku yang di kampus demo Oh, iya, banyak yang demo segala ya. macem. Terpikirlah, wah kayaknya nih emang kesempatannya banget untuk mencalonkan diri gitu loh. Jadi bisa sekaligus lah mewakili di dalam gitu ya, mau teman-teman semua yang insya Allah nanti bakal kita perjuangkan gitu loh. Gitu sih paling motivasinya. Karena kan kalau kita kan masih mahasiswa apa ya, masih kritis lah gitu, Iya, betul, pemikirannya masih oke lah gitu. Oke. Jadi memperjuangkan dari dalam gitu ya. Ya betul. Oke. Nah, lalu sejak pelantikan di bulan Agustus ya, Agustus kemarin, kira-kira dalam 100 hari setelahnya itu akan udah melakukan apa aja atau akan melakukan apa aja gitu? Mungkin karena kitanya bicara di DPRD Kabupaten Pandeglang. Nah, kebetulan di Kabupaten Pandeglang itu sedang dilakukannya tol apa ya? Sedang ada pembuatan tol Serang Panimbang. Oh, alah, betul. Nah, kebetulan di Kabupaten Pandeglang itu salah satu kecamatannya yang terlewat ya, yang tergerus sama arus tol, jalan tol yang dibangun itu di kecamatan di dapil saya, Kecamatan Bojong. Kebetulan di kampung saya juga gitu. Iya. Nah, udah gitu saya lihat nih di Pandeglang 5 tahun ke depan ada potensi untuk menjadi wilayah industri. Gitu loh. Jadi kemungkinan ya yang saya baca, kemungkinan sih ke depannya bakal banyak-banyak pabrik gitu ya. Pabrik, industri, ketahanan pangan segala macam gitu. Paling ya itu sih apa, mendukung segala sesuatu yang setidaknya juga bisa memberi manfaat untuk masyarakat. Itu rencana untuk ke depan. Nah, untuk yang sudah dilakukan ada beberapa, salah satunya ini pokdakan. Jadi kita bikin pokdakan di masyarakat. Pokdakan itu apa itu? Pokdakan itu kelompok budidaya ikan. Oh, Ya, budidaya ikan nila merah. Oh, iya. Gitu. Jadi mendorong masyarakat lah ya, mendorong masyarakat supaya mau nih gitu mengajukan kelompok budidaya ikan. Ya, hitung-hitung bisa menambah apa, kualitas mutu SDM kita. Betul, gitu. betul. Supaya gimana sih cara apa merawat ikan-ikan ini gitu ya. Memajukan UMKM gitu ya. Iya, lumayan gitu loh, maksudnya pemberdayaan lah ya. Pemberdayaan. Ya, Oke. budidaya apa, kelompok budidaya ikan sekaligus memberdayakan masyarakat gitu. Betul. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kan Akang termasuk anggota legislatif yang termuda gitu. Apakah ada kendala gitu dalam berkomunikasi gitu dengan sesama anggota DPR yang mungkin apa ya, ada generation gapnya gitu? Menurutku oke-oke aja sih ya. Karena kan kita di dalam juga bicara kemaslahatan masyarakat, keadilan masyarakat gitu loh. Jadi sebenarnya kita di dalam pun satu tujuan gitu. Tujuannya apa ya? Mensejahterakan gitu loh. Jadi segala bentuk apa ya, usulan-usulan, pola pikir mereka itu dijadikan satu di dalam, dijadikan satu untuk memberikan apa ya namanya, memberikan kontribusi lah untuk masyarakat gitu ya, di dalam kebijakan-kebijakan segala macam gitu. Gitu sih paling. Karena kan walaupun notabene masih muda, tapi tetap kalau misalkan kita bisa mengikuti sih
aman-aman aja lah Aman-aman ya. aja, iya. Aman-aman aja sih pasti. Oke, berarti Iya. dalam komunikasi termasuknya lancar ya. Betul. Oke, lalu nih untuk jadi anggota DPRD nih, ada nggak sih yang harus dipersiapkan gitu? Mungkin Sobat Visip ada yang mau nyalon juga kali ya. Mungkin Ya. gimana nih persiapannya? Sobat Visip yang mau nyalon, waduh. Jadi rekan-rekan mungkin yang ingin ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, yang pertama itu harus kritis, ya. Betul. Harus peka, bukan nama pacar aja maksudnya. Jadi pekanya sama masyarakat, keadaan sekitar, lingkungan gitu loh. Misalkan kita di depan nih, bulan-bulan depan atau bulan selanjutnya itu akan ada masa kekeringan misalkan, gitu ya. Itu dari sekarang dipersiapkan, diingatkan masyarakatnya gitu loh. Jadi ya untuk menjadi anggota legislatif tuh ya sebenarnya gampang aja. Yang penting orangnya bisa diajak ngobrol sama masyarakat, gitu loh, nyambung sama masyarakat gitu, dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Betul. Gitu. Walaupun menjadi anggota dewan itu banyak banyak liburnya lah. Oh, banyak liburnya. Banyak liburnya karena kan banyak liburnya tuh dalam artian kita banyak di masyarakat gitu kok. Gak banyak rapat-rapat gitu kan. Paling juga seminggu ya 2 kali gitu. Tapi kebanyakan di masyarakat gitu. Jadi tipsnya ya bergaul aja sama masyarakat gitu. Selalu bersama-sama Iya, masyarakat mau gitu. itu misalkan yang biasa belanja ke pasar misalkan, ibu kita gantian gitu. Sekarang kita yang sering ke pasar. Jadi kita tahu nih orang-orang yang di pasar siapa, yang jualan siapa gitu. Itu lumayan sih buat modal kita nyalon tuh, relasi ya. Iya, relasi biar kira-kira tahu gitu ya apa yang Iya. terjadi di masyarakat. Iya, Oke. Nah, mengenai aspirasi juga nih kan biar masuk ke masyarakat tuh kita pasti punya lah kayak masalah kayak yang misalnya masyarakat punya aspirasi mengenai DPRD gitu, kayak mengenai peraturannya. Nah, itu tuh gimana sih cara yang baik agar aspirasi kita tuh tersampaikan? Apakah harus melalui demo atau ada yang lain gitu? Menurutku selagi itu di dalam pertimbangan urgensinya bagus ya, nilai urgensinya cukup tinggi, itu bisa menjadi poin plus gitu untuk menyampaikan aspirasi. Misalkan kemarin ini kan lagi musim kemarau, jadi air tuh susah di sana gitu. Mereka bilang kita lagi kekurangan air nih, kira-kira gimana Pak Dewan, katanya gitu. Akhirnya ya udah, karena ini kan sifatnya kebutuhan masyarakat banget nih air nih, betul. ya buat mandi, minum segala macam kan, Betul. gitu. Sangat dibutuhkan lah. Jadi itu salah satu nilai urgensi yang cukup diperhatikan sama kita gitu. Misalkan itu. Oke. Khusus untuk masyarakat yang Kang Rifki nih di Dapil 3 gitu. Apakah ada cara untuk menyalurkan aspirasinya? Misalnya bisa kalian lewat DM atau misalnya lewat ada counter person-nya gitu. Karena anggota dewannya masih muda gitu ya. Jadi media sosialnya aktif. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada YouTube, ada bahkan kita juga bakal bikin website Rumah Aspirasi. Gitu. Tapi masih dalam proses pembuatan, pengemasan juga gitu. Gitu. Jadi banyaklah akses untuk menyampaikan aspirasi itu, entah itu mau datang ke rumah ya silahkan gitu. Misalkan nih saya lagi di rumah, mau datang jam berapapun misalkan nggak apa-apa gitu, nggak jadi masalah. Oke guys, kalau misalnya mau ada aspirasi yang perlu disampaikan, bisa kontak langsung ke media sosialnya ya. Boleh. Bisa langsung ya. Iya. Oke. Lalu nih
tanggapan Kang Rifki mengenai sentimen negatif mengenai anak muda yang jadi anggota DPRD. Gimana nih tanggapannya? Kan sekarang banyak yang kemarin yang viral itu juga. Gimana tanggapannya? Menurutku ini soal ini kan maksudnya anak muda yang jadi jadi anggota dewan tapi kurang lah gitu ya di mata netizen gitu. Iya betul. Iya. Jadi selagi kita ya menjadi anggota dewan, salah satu anggota dewan termuda, tetap yang dinilai itu bagaimana kontribusi kita di masyarakat gitu loh. Jadi apapun yang mau mereka bilang ya nggak jadi soal. Yang penting kita ikhtiar aja gitu, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas gitu untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya kalau soal sentimentalnya anggota dewan muda gitu ya. Gitu. Jadi walaupun mungkin banyak orang yang bilang wah Rifki ini masih muda gitu ya. Muda, karirnya masih panjang lah gitu. Misalkan karirnya masih panjang, jadi kita percayakan aja nih sama yang lain misalkan gitu. Ya nggak jadi ya kalau selagi kita bisa memberi kontribusi nyata untuk masyarakat yang nggak jadi soal gitu. Jadi lihat hasilnya gitu ya. Iya betul. Nah mungkin kita lanjut ke sesi Q&A yang kita udah buat di question box Instagram nih guys. Oke. Boleh. Oke nih. Ada pertanyaan pertama. Ada 4 pertanyaan. Ada 4. Wow. Oke. Kayaknya banyak penasaran nih sama Kang Rifki nih. Oke, dari Supernova. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi dan minat politik pada diri sendiri? Ya itu tadi, harus kritis kitanya. Iya betul. Harus peka. Jadi kalau kita orangnya cuek-cuek aja ya susah juga sebenarnya. Yang pertama sih itu gitu. Kalau misalkan soal relasi itu kan bisa dicari. Tapi yang susah itu justru menurut saya kepekaan kita terhadap lingkungan gitu. Makanya di kampus ada namanya politik lingkungan. Betul guys. Gitu. Oke. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Nuril Kusuma. Nuril. Oke. Ada pertanyaan, ada ekspektasi apa sebagai anggota termuda di DPRD untuk ada di pemerintahan? Gimana ya jawabnya? Sebenarnya ekspektasi saya di anggota DPRD ya gitu ya. Ekspektasi saya sih yang jelas kita sama-sama kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja keras. Jadi ekspektasi saya tetap sama sejak saya awal kampanye pun itu bisa menjadi penopang masyarakat lah gitu. Saya ada pepatah dulu dari senior saya, dia bilang ada sekumpulan masyarakat yang ingin sekali memakan buah mangga, tapi mereka tidak bisa naik pohonnya dan juga tidak punya galah untuk ngambil buahnya gitu. Nah kita ini sebagai anggota dewan datang ke masyarakat dengan membawa galah tersebut gitu. Ketika buahnya sudah dipetik, sudah diambil, silakan dinikmati sama-sama gitu. Ya jadi itu sebagai penopangnya. Iya. Yang bantuin gitu ya. Betul. Nah selanjutnya nih ada pertanyaan dari V_Kai 244. Gimana cara bagi waktunya kuliah sama pekerjaan di DPRD? Selama ini karena kan saya kuliah 2 ya, di Untirta sama di Unma. Oh 2 ternyata. Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa semester 7, di Universitas Matlaul Anwar semester 5. Kalau di Untirta itu jurusan ilmu pemerintahan, di Unma itu ilmu hukum gitu. Tapi kita ngambilnya kelas karyawan untuk di Unma gitu. Ya sebenarnya
masalah bagi waktu itu tergantung kitanya bisa ikhtiar apa enggak gitu loh. Ya bisa aja kita misalkan pergi ke kampus hari ini gitu ya sampai sore, malamnya ada undangan sama masyarakat misalkan, silahkan dipenuhi gitu loh. Gitu tetap karena pendidikan tuh yang utama ya. Iya, betul, yang betul. utama. Jadi menurut saya sih untuk bagi waktu ya tergantung kitanya mau nggak buat capek-capek ke sini, capek-capek ke sana gitu. Ya sebenarnya yang dinilai itu kerja kerasnya gitu. Iya, harus ada Mas niat kalau juga kalau ya. iya kalau soal bagi waktu tuh masalah niatnya gitu. Entah itu misalkan pagi harus di sini, siangnya harus di sini misalkan. Ya silahkan gitu. Menurut urgensi aja gitu. Paling begitu sih untuk bagi-bagi waktu mah. Oke, keren ya guys, 2 Harus loh. ya misalkan saya hari ini ada kuliah di Serang. Ya udah saya ke Serang dulu gitu. Nanti lanjut lagi gitu. Oke. Gitu sih paling. Ada selanjutnya nih dari susah nih. HSTFTMSR. Bagaimana cara anggota DPRD tersebut untuk memperjuangkan hak masyarakat disabilitas yang terdiskriminasi selama ini? Oke, masyarakat disabilitas yang terdiskriminasi. Yang pertama nih harus ada semacam penyuluhan lah yang berkaitan dengan kepedulian masyarakat akan sesama gitu. Misalkan ada nih kita di suatu desa ada yang penyandang disabilitas misalkan. Itu rekan-rekan semua di masyarakat di sekitar beliau harus sepeduli mungkin gitu loh. Tentunya ini juga kolaborasi sama pemerintahan ya, sama PKM gitu. Jadi puskesmas segala macam itu kolaborasi aja sebenarnya. Ya itu sebenarnya balik lagi ke kitanya karena kita kan sebagai masyarakat ya harus nerima satu sama lain lah. Kita kan sama-sama makan nasi gitu loh. Maksudnya, jadi beliau pun yang penyandang disabilitas pun punya hak yang sama buat kita. Betul, gitu. betul. Oke. Mungkin untuk Q&A segini aja kali ya. Boleh. Terima kasih banyak loh. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Lumayan banyak, lumayan takut juga saya. Oke, kita lanjut, kita main games deh sekarang. Kita Boleh. santai-santai. Kita akan ada games this or that. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya kita mah santai-santai aja. Sambil ngemil nggak apa-apa? Nggak apa-apa, sambil ngemil nggak apa-apa. ASMR sedikit guys. Tuh. Oke, yang pertama nih ada mau pilih kopi atau teh? Teh. Teh, kenapa tuh? Soalnya nggak ngopi. Oh, soalnya nggak kopi. Oke. Oke. Selanjutnya, buku atau film? Buku atau film? Film. Film. Kenapa tuh alasannya? Ada film, ada buku yang difilmkan kan ya. Iya, betul. Itu kita kalau ada buku yang difilmkan, kita bisa lebih luas lah menggambarkan situasi yang ada di film tersebut gitu, yang ada di buku. Mungkin kalau kita sekedar baca tanpa melihat situasinya seperti apa, entah itu menegangkan segala macam, terasa feel-nya terasa beda aja sih menurutku gitu. Jadi kudu ada film, visualisasinya ya. ya. Visualisasinya. Menurutku lebih bagus film sih. Gitu. Bukan berarti nggak suka baca buku ya. Gitu. Tapi kalau misalkan suruh pilih buku sama film, apalagi bukunya difilmkan, film. Oh, film. Ya. Ada rekomendasi nggak nih buat teman-teman film yang menurut Akang bagus gitu? Waduh, film action semua Marvel paling ya. Oh, Marvel. Oh, alah, suka Marvel ya ternyata. Oke, next ini. Debat politik atau kampanye sosial media? Debat politik. Apa tuh maksudnya? Debat politik maksudnya kita di situasinya berhadapan sama caleg lain. Iya, caleg lain. Menurutku tadi apa sih? Debat politik atau kampanye sosial media. Kayaknya kita kampanye media sosial ya. Kenapa tuh?
Karena bukan menyepelekan ya, tapi melihat situasi untuk tahun-tahun ke depan kemungkinan sih akan banyak ada kemajuan gitu. Jadi tergantung sih, situasional aja. Oke, Gitu. situasional. Menurutku tapi kampanye media sosial sih. Kampanye media sosial. Mm-mm. Oke, selanjutnya lebih milih partai politik atau independen? Partai politik kayaknya ya. Kenapa tuh alasannya? Karena menurutku partai politik itu ada karena banyak pemikiran-pemikiran masyarakat yang disatukan di situ gitu. Jadi mereka punya satu tujuan yang sama gitu ya. Yang pastinya tujuannya nggak aneh-aneh gitu. Pasti mensejahterakan atau gimana gitu. Ya, menurutku partai politik lebih oke lah gitu ya. Oke. Yang terakhir nih, kebijakan lingkungan atau pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Alasannya? Pertumbuhan ekonomi menurutku karena melihat situasi di Kabupaten Pandeglang, masih banyak rekan-rekan yang belum tuntas sekolah sudah harus kerja gitu. Banyak juga masyarakat yang hanya sekedar sebagai kuli bangunan, dan juga petani, peternak gitu kalau daerah sana ya. Yang tadi awal saya sampaikan, kemungkinan untuk di Kabupaten Pandeglang akan menjadi wilayah industri gitu. Nah, kemungkinan ini kan bisa menjadi tolak ukur ya peningkatan ekonomi ya, khususnya di DPRD Kabupaten Pandeglang gitu. Dengan apa? Dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Gitu sih paling. Oke. Jawabannya keren-keren ya guys ya. Oke. Mungkin segitu aja kali ya untuk hari ini. Oke, siap. Terima kasih Gimana? loh Kang Rifki Terima udah kasih, Mbak. datang ke sini jauh-jauh Terima nggak? kasih. Dari mana nih? Dari Bali. Dari Bali. Enggak, Jauh banget. dari Serang. Oh, dari Serang. Terima kasih Kang Rifki udah Sama-sama, datang ke Mbak. podcast dari Ya. Visip ini. Terima kasih. Sobat Visip, mungkin kalau misalnya mau ada yang ditanya-tanyain bisa komentar ya di sini. Oke. Kita akan bertemu lagi di posesif selanjutnya. Stay tune terus dan akan ada guest-guest yang menarik tentunya. Oke, sampai jumpa di Posesif Podcast Seru Anak Visip. Dadah.